49 proses di PMBOK versi ke-6 ini. Next, untuk knowledge area. Setelah sebelumnya tadi kita bahas proses group area, kita bahas tentang knowledge area. Knowledge area itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang pertama integration, scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, stakeholder. Dalam integration itu ada 7 proses. Semua yang berhubungan dengan integration, diantaranya ada develop project charter, project management plan, direct and manage, sampai dengan close project or pass. Dan ini peran project manager, fungsinya yang paling besar ada di integration. Yang kedua, scope. Semua yang berhubungan scope itu ada 6 proses, diantaranya plan scope management, collect requirement, control scope, dan lain sebagainya. Lalu ada schedule, plan schedule management, define activities, sequence, control schedule, develop schedule. Yang selanjutnya itu ada cost. Semua yang berhubungan cost itu ada 4 proses. Ada plan cost, estimate cost, determine, dan control. Jadi pertama direncanakan dulu, diestimasi, ditentukan, lalu dikontrol. Yang selanjutnya ada quality, itu ada proses planning quality, manage quality, dan control quality. Yang selanjutnya ada resource. Resource itu berhubungan dengan sumber daya manusia dan semua aset-aset di dalamnya. Contohnya ada plan resource management, estimate activity resource, develop team, manage team, control resource. Itu ada 6 proses. Dan yang selanjutnya ada komunikasi. Proses komunikasi ada planning, manage, dan monitor. Lalu risk. Di risiko ini ada plan risk management, proses identify, perform quality berarti kualitasnya, perform kuantitatif berarti jumlahnya yang di perform. Lalu ada plan risk response, ada implement risk response, dan monitor risk. Yang selanjutnya itu procurement ataupun pengadaan barang dan jasa. Itu ada planning dari procurement, ada conduct dari procurement, mengadakan procurement, dan mengkontrol dari procurement tersebut. Yang terakhir ada proses stakeholder ataupun knowledge area yang harus dikuasai ada stakeholder. Apa sih di dalamnya yang terdiri dari 4 proses itu? Yaitu harus mengetahui identify stakeholder seperti apa, plan stakeholder, manage stakeholder, dan monitor stakeholder. Jika kita dijumlah setiap masing-masing dari knowledge area tersebut itu total sama dengan 49 proses. Untuk mempermudah itu semua, kita bisa menghafalnya dengan singkatan akronim yaitu ISSCQ RCR PS. Integration, scope, schedule, cost, quality, resource, communications, risk, procurement, dan stakeholder. Nah, dari 2 bahasan tentang knowledge area dan proses group, ini disajikan dalam tabel. Untuk yang PMBOK versi 6, cara bacanya adalah di initiating, ini masing-masing di proses group, misalnya proses initiating, itu terdapat 2 proses, diantaranya develop dan identify stakeholder. Lalu untuk di planning, proses planning ini adalah knowledge area yang harus dikuasai, yaitu ada executing, ada direct manage project work, dan lain sebagainya. Di monitoring dan controlling berarti ini ada yang harus dikuasai masing-masing setiap knowledge areanya. Dan untuk yang di closing itu hanya ada satu, yaitu close project atau pass, dan itu ada di bagian integration management saja. Selanjutnya initiating process group. Initiating process group berarti yang pertama harus ada business need, kebutuhan bisnis. Lalu dimulai dengan fase dari sebuah project, lalu apakah project punya banyak sekali problem untuk di re-evaluate dari kebutuhan bisnisnya, makanya dibuatlah sebuah project initiating. Dan di project initiating ini ada develop project charter dan identify stakeholder yang sudah kita bahas sebelumnya.
Dan untuk intent dari initiating proses grup itu setidaknya ada beberapa proses-proses kecil di dalamnya, seperti memilih dari project manager, mendetermine atau memutuskan culture company dan sistem yang digunakan, lalu collect proses, prosedur, dan historicalnya, lalu ada develop assumption log dan develop stakeholder register. Lalu dokumen-dokumen yang digunakan dari proses initiating diantaranya ada project charter, assumption log, stakeholder register, stakeholder analysis. Pada bagian planning proses itu backgroundnya adalah jika initiating sudah komplit, lalu project executing membutuhkan dari project planning sebelum di-execute, dan project monitoring control juga membutuhkan adanya tambahan dari planning sehingga dimulailah namanya project planning. Ada 24 proses grup di dalamnya, dan tujuan dari planning proses grup itu adalah untuk mengelaborate informasi dari project charter menjadi sebuah rencana yang komprehensif untuk mengenable dari project team sehingga mendeliver dari project-project objektifnya. Ada 24 proses, diantaranya project develop project management plan, plan scope management, collect requirement, define scope, sampai dengan determine budget. Di proses executing itu ada project planning. Setelah project planning complete, ada integrated change control, lalu di project executing. Lalu jika di dalamnya tujuan dari executing project adalah untuk carry out the work necessary to meet the project objective. Berarti untuk mendapatkan hasil ataupun yang sudah di-plan sebelumnya agar sesuai dengan objektif project sehingga harus dikerjakan. Intinya seperti itu. Ada 10 proses dalamnya, ada direct manage project work, manage project knowledge, sampai dengan manage stakeholder engagement. Intent yang harus digunakan dari executing project proses group setidaknya ada harus create deliverable-nya seperti apa, manage project knowledge, quality-nya seperti apa, acquiring team. Lalu dokumen-dokumen yang digunakan diantaranya ada issue log, decision log, change request, change log, lesson learned register. Masuk ke monitoring dan controlling proses group, diantaranya ada project monitoring dan control di background karena adanya initiating review dari sebuah project, lalu project planning untuk mengelaborate, lalu project executing harus di refer adanya error-error dan diimplementasi approval dari perubahannya termasuk di korektif ataupun proses action dari preventif. Lalu project closing itu harus complete dulu, sebelumnya harus dimonitor dan kontrol dulu. Lalu ada request changes including recommend corrective dan prevent action and defect repair from all sources. Lalu work performance data itu harus dimonitor dan kontrol juga, dan deliverables. Tujuan dari monitor dan proses group itu untuk review project, hasil dari sebuah project dan mengcompare-nya dengan planning. Dan yang signifikan dari variance ini adalah untuk preventive action, corrective, dan change request. Di antaranya ada 12 proses. Ada monitoring dan control project work, ada perform integrated, semua bentuk kontrol ada di sini. Scope, schedule, cost, quality, resource. Lalu ada monitor communication, monitor risk, control procurement, dan monitor stakeholder. Yang intent di sini adalah ada review, analyze project performance, recommend change dan corrective and preventive, lalu ada proses change request. Yang dokumen yang sering banyak digunakan di monitor proses dan kontrol yaitu adalah team member status report, project status report, variance analysis, earned value analysis, dan risk audit. Pada closing proses group itu di background karena project base karena sudah komplit, lalu projectnya sendiri itu komplit, dan project itu harus di-terminate. Tujuan akhir dari project closing itu untuk melengkapi dari pekerjaan project, produk project, ataupun fase dari sebuah project dengan baik,
sehingga prosesnya pun hanya ada satu, yaitu close project or pass. Yang intent dari proses grup untuk closing diantaranya confirm work dan to requirement, complete final require procurement closure, lalu ada gain final acceptance product, lalu complete financial closure, ada final lesson learned dan update knowledge base yang sudah dibahas sebelumnya. Yang dokumen yang sering banyak digunakan karena ini berhubungan dengan untuk proses agar memastikan terorganize, efisien, deliverable, fase, dan project itu ada dua. Yang pertama lesson learned dan dokumen project closeout. Lalu yang terakhir kita ada practice exam. Practice exam kali ini hanya ada 5 soal untuk efektif dan efisien bahasan kita kali ini. Yang pertama, jika seorang project manager menerima menerima bantuan dari tim, dan dia memerlukan untuk meng-create dari project budget. Project management process group itu ada di mana pada saat project budget. Lalu project charter ada di proses grup mana. Yang nomor 3, complete initial project schedule dan budget, ini ada di bagian mana. Detail project schedule can be created only creating setelah project apa. Orang yang bisa mengkontrol project selama planning itu siapa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena ini berhubungan dengan project budget, itu ada di proses planning. Ya, jawabannya C. Yang kedua, project charter itu ada di initiating, develop project charter. Lalu untuk project team untuk complete schedule dan budget itu harus dikomunikasikan, determine komunikasi requirement terlebih dahulu. Lalu yang nomor 4, detail project schedule can be created only creating setelah WBS. Jadi sebelum project schedule itu harus meng-create yang namanya WBS terlebih dahulu. Yang kelima, orang yang bisa mengkontrol dari selama project itu berlangsung itu adalah seorang project manager. Baik, itu saja bahasan kali ini mengenai project management proses. Sekian, terima kasih.